Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kardi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah insya Allah sehat. Pak Kardi bagaimana ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Ke bawah suasana sampean juga. Oke Pak Kardi. Kebetulan ini Pak Amin kan ada tugas nih buat kita berdua ya. Jadi sebelum kegiatan PI selanjutnya itu kan ada pra observasi ya. Itu nanti saya akan sedikit mengulik beberapa pertanyaan ke sampean Mas Amin. Jawab dengan jujur tapi ya. Siap Pak Kardi. Pasti jujur oh. Awas kalau jujur. Iya mati habis nanti. Jadi pokok bahasanya apa nanti Mas Amin? Ya, nanti saat pembelajaran yang akan diobservasi oleh Pak Kardi itu kita akan mempelajari ya, murid akan mempelajari tentang konfigurasi, instalasi dan konfigurasi SSH. Instalasi SSH itu sebelum internet di sini itu dulu saya juga sudah pernah dengan SSH itu apa? Iya. Oh ternyata itu emang ada di pelajaran. Ada. Nanti fungsinya itu untuk nge-remote dari jarak jauh, Pak. Kayak gitu. Kira-kira Pak, tujuan dari pembelajaran ini nanti di titik beratkan di mana Pak? Untuk tujuan pembelajarannya tentunya yang pertama anak dapat menjelaskan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi SSH-nya. Yang pertama itu. Jadi pertama anak harus mampu menjelaskan ya, harus mampu menjelaskan langkah-langkah instalasi dan konfigurasinya. Kemudian setelah mampu menjelaskan, nanti peserta didik juga diharapkan dapat menelaah langkah-langkah instalasi dan konfigurasi SSH tentunya. Dan yang terakhir itu diharapkan peserta didik dapat melakukan instalasi dan konfigurasi SSH. Itu Pak Kardi. Jadi ada 3. Iya, kalau nggak salah di sini tadi yang pertama menjelaskan ya langkah-langkahnya, terus yang kedua menelaah, dan yang ketiga menjelaskan konfigurasinya. Ya, melakukan konfigurasi luar biasa. Yang tadinya 3 tahun yang lalu itu saya baru dengar SSH. Ternyata di sini juga dikembangkan di sekolah kita yang luar biasa. Ada lagi paling cukup? Itu ada 3 Pak. Ada 3 ya. Untuk ini. Terus untuk memudahkan itu, nanti area pengembangan yang ingin dicapai dari Pak Amin sampai itu. Untuk area pengembangan yang saya harapkan nanti tercapai ya dari kegiatan pembelajaran saya, yang pertama adalah tentunya penyampaian materi saya diharapkan itu dapat diterima dengan baik oleh murid tentunya. Dengan cara nanti saya mencoba untuk memberikan ilustrasi, kemudian contoh konkret lah seperti itu. Nah itu untuk area pengembangan yang pertama. Selanjutnya ini Pak Kardi, saya coba menerapkan metode pembelajaran kooperatif atau kolaboratif. Ya, jadi nanti anak itu berdiskusi untuk menelaah cara install dan konfigurasi SSH. Itu Pak Kardi. Oh, pada dasarnya bisa dilogikakan itu ya? Bisa Pak, bisa. Kemudian ada lagi nih Pak Kardi, untuk area pengembangannya yaitu tentunya saya mengharapkan pengelolaan kelas saya bagus, sehingga murid dapat belajar secara kondusif, kemudian fokus juga dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Terus pengembangan yang selanjutnya yang saya harapkan sih dari kegiatan pembelajaran saya itu terciptanya interaksi guru dengan siswa yang komunikatif, yang efektif seperti itu. Untuk selama ini hal-hal itu sudah pernah diterapkan belum Pak? Sudah Pak, cuman kan kadang keterlibatan murid untuk menjawab itu kan masih rendah. Nah kita coba dengan mereka menelaah dulu, kemudian kita coba pancing dengan pertanyaan apakah interaksinya akan lebih baik atau tidak, seperti itu. Kemudian tentunya saya ingin pengembangan di sini itu adalah penggunaan waktu secara efektif Pak Kardi. Jadi tidak banyak waktu yang terbuang dalam kegiatan pembelajaran. Terus ini Pak Kardi, saya ingin tadi yang saya sampaikan di awal itu ada keterlibatan siswa yang lebih lagi dalam kegiatan pembelajaran. Apakah nantinya siswa tersebut akan menjadikan manfaatkan untuk menjadi mentor sebayanya atau gimana itu nanti? Tentunya itu kami laksanakan di luar jam Pak. Jadi kan kalau di kelas nanti diskusi secara kelompok, praktik secara kelompok. Nanti kan
kalau praktik secara kelompok otomatis kan hanya satu orang, satu anak yang praktik. Nah, nanti kami harapkan anak ini bisa menjadi tutor sebayanya untuk anak yang kelompok lain kayak gitu. Bagus, jadi nanti anak itu bisa langsung mempraktekkan serta merasakan ketika menjadi seorang pemimpin. Betul. Dan pembelajaran sehingga dia bisa lebih menghargai orang lain. Betul. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi, Pak. Okay. Setelah tadi yang akan dipersiapkan oleh Pak Amin nanti. Ya, untuk strateginya otomatis saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Ya. Nanti yang saya coba terapkan itu adalah diferensiasi konten. Nanti saya menyediakan beberapa sumber belajar ya secara bervariasi. Kemudian tadi selanjutnya berdiferensiasi proses. Nah, jadi nanti anak itu dibuat secara kelompok-kelompok kecil dan kita bimbing secara kelompoknya gitu. Kemudian juga nanti ada diferensiasi produk sebagai penilaian saya di produk itu. Nanti anak diharapkan dapat membuat produk sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Jadi bisa mungkin dalam bentuk video, kemudian juga mungkin artikel atau dibuat dalam blog atau di Canva seperti itu. Oke, ini catatan ya Pak Amin. Jadi nanti acuan saya dalam memberikan penilaian ke Pak Amin ketika observasi dilakukan, saya sampaikan lagi bahwa tujuan pembelajarannya itu nanti apakah sudah sesuai dengan kesepakatan ya. Yang pertama menjelaskan langkah-langkah itu tadi, terus bisa menambahkan dan melakukan konfigurasi SSH. Terus yang poin yang kedua untuk pengembangannya di sini ada 3 sama penciptaan yang seperti itu tadi ada 3 poin. Terus serta strategi ada 3 strategi itu nanti itu acuan utamanya akan saya jadikan untuk penilaian Pak Amin. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa terpenuhi sehingga ya itulah emang programnya sangat seperti itu dan bisa dilakukan dengan baik tentunya. Siap Pak Kartik. Terus kira-kira Pak observasinya nanti Pak? Saya coba ini untuk penerapan di kelas ini ya 11 TKJ 2. Di kelas 11 TKJ 2 itu ada jadwal di hari Selasa nanti insya Allah dilaksanakan Selasa, berarti Selasa Kliwon itu Pak? Kurang paham ya? Yeah. Selasa 15 tanggal 15 Oktober kira-kira Pak Kartik bisa nggak? Bisa, pas hari keberuntungan saya juga. Siap. Oke, Pak Kartik. Jadi itu aja. Ada yang mau ditambahin? Cukup kayaknya Pak Kartik. Kita nanti sampai ketemu di hari itu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, terus masih diberikan sehat sehingga mampu memberikan pelayanan kepada peserta didik dan menciptakan suasana pembelajaran yang mengasihkan bagi peserta didik dalam mewujudkan Indonesia emas. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini menjelang siang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, membaca Raditu Billah, kemudian nanti dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Untuk ketua kelas Edu ada ya? Oke, silakan dipimpin berdoa Edu. Ya, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke teman-teman, setelah kita berdoa, semoga kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, saya absen dulu. Abdan, Abdul Halik, Afgan, Aurelia. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran, saya minta teman-teman yang sudah hadir hari ini semoga semangatnya tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Maka untuk memotivasi kita agar teman-teman muncul semangat yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran, saya minta teman-teman merenung nanti. Kita coba merenung untuk 10 detikan, 10 sampai 15 detik teman-teman merenung, dan teman-teman sebutkan dalam hati 3 orang yang berjasa padamu hari ini. 3 orang. Kalau Allah Subhanahu wa taala otomatis sudah banyak jasanya, nggak usah disebutkan. Dan kita tadi sudah membaca surat Al-Fatihah itu sebagai rasa syukur kita. Hari ini kita bisa hadir ke sekolah yang selalu dalam keadaan sehat. Oke, dalam hitungan ketiga teman-teman merem, kemudian sebutkan 3 orang. 3 orang yang menurut teman-teman hari ini memberikan jasa lebih sehingga teman-teman bisa hadir di ruangan. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan 3 orang yang benar-benar berjasa padamu hari ini, sehingga teman-teman bisa sampai ke sekolah mengikuti pembelajaran. Masih dalam posisi meram, menundukkan mata. Silakan teman-teman, saya minta ucapkan terima kasih kepada 3 orang yang berjasa padamu hari ini. Sebutkan ucapkan terima kasihmu kepada 3 orang. Dalam hati ucapkan terima kasih. Oke, selesai. Silakan angkat kepala, buka mata. Sudah ucapkan terima kasih? Ya. Oke, saya jadi penasaran. Aku ucapkan terima kasih kepada siapa? Ya. Nah, lihat 3 orang yang berjasa pada hari ini siapa aja? Ibu, bapak, kakak. Saya tanya salah satu, kenapa kamu ucapkan terima kasih kepada kakakmu? Kalau bapak, ibu mungkin memang setiap hari akan berjasa sama kamu. Kenapa kakakmu? Gimana? Ya, ngasih uang untuk kegiatan sekolah, ya. Tepuk tangan untuk 3 orang yang berjasa padamu hari ini siapa aja? Ibu, ayah, dan guru. Kenapa ibumu berjasa apa hari ini ibu kepada kamu? Keperluan untuk sekolah termasuk sarapan. Tadi pas berangkat udah ucapin terima kasih belum? Dibiasain ucapin terima kasih. Makasih Bu udah nyiapin korek tempenya atau telur ceploknya. Oke, nggak tepuk tangan untuk Krisna. Sudah. Edu, 3 orang yang berjasa padamu hari ini. Ibu, bapak, guru di pondok besar. Kenapa Ustadz di pondok berjasa apa padamu hari ini? Membimbing kamu. Bangunin tidur enggak? Belum. Oke, tepuk tangan untuk Edu. Baik teman-teman, tadi saya kira teman-teman sudah punya 3 orang yang berjasa dan tadi sudah mengucapkan terima kasih meskipun dalam hati. Harapannya ke depan teman-teman bisa mengucapkan terima kasih secara langsung kepada orang-orang yang setiap hari berjasa sama kami. Gitu ya. Nah teman-teman, berarti di balik teman-teman bisa sekolah di sini dengan baik, itu ada orang-orang yang berjasa sama kami. Nah maka dari itu
minimal untuk membalas jasa-jasa mereka sehingga kamu bisa sekolah di sini. Yaitu teman-teman bisa sekolah dengan baik, bisa belajar dengan baik, ikuti pembelajaran dengan baik. Minimal pulang dari sini teman-teman punya ilmu baru. Siapa tahu orang tuamu di rumah menanyakan, Afgan tadi belajar naon, Afgan tadi belajar apa? Ini loh, saya belajar ini dengan bapak ini, saya belajar ini dengan ibu ini. Sekarang udah bisa belum? Udah, tapi kurang nih. Kurang kenapa? Agar ini harusnya belajar di rumah ada laptop baru. Ya siapa tahu kan orang tua, ya udah besok pas mempunyai beli laptop. Kalau kamu ya semangat, insya Allah orang tua menyebabkan kamu juga semangat. Ya, ada itu teman-teman belajarlah dengan baik. Oke, teman-teman, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, nanti ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Tapi sebelumnya untuk kita belajar hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sedikit. Di rumah ada TV, ada televisi. Di pondok ada ya. Oke. Karena di rumah ada televisi. Ada. Sering nonton televisi sambil rebahan. Oke. Ada. Sering nonton televisi. Jarang, tapi pernah nonton televisi. Sambil rebahan enggak? Oke, kalau saya kasih pilihan teman-teman, kalau nonton televisi kamu sambil tiduran, untuk pindahin channel, kamu pilih pakai remote atau teman-teman langsung pindahin dari tombol televisinya? Dari remote. Kenapa sih pakai remote? Biar apa? Lebih mudah. Pak, kalau kamu suruh pindahin channel saat kamu tiduran, bangun pindahin pakai tombol atau pakai remote? Kenapa? Karena ini lebih cepat. Ada lagi yang punya jawaban? Ini lebih simpel, lebih simpel, nggak usah bangun, langsung pakai remote. Nah ini teman-teman, ini ada sangkut pautnya nggak dengan ada keterkaitannya nggak dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kita akan belajar tentang SSH server. SSH server itu adalah salah satu protokol yang digunakan untuk remote server. Remote server itu apa? Remote server itu apa? Remote server apa dia? Komputer yang bisa diakses dari jarak. Oke, komputer yang bisa diakses dari jarak jauh. Sehingga teman-teman, dengan remote server ini, kamu dari jarak jauh bisa mengkonfigurasi server yang jauh. Nah, sama halnya dengan remote televisi. TV-nya di sana mungkin kamu ada 5 meter, kamu nggak usah bangun, bisa langsung pakai remote untuk pindah. Nah, teman-teman kita akan belajar bagaimana cara untuk menggunakan remote server pakai protokol SSH. Nah, nanti setelah ini teman-teman akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Oke, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi SSH server di Debian 9 menggunakan VMware. Itu tujuan pertama. Teman-teman bisa menjelaskan nanti cara install dan cara konfigurasi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, teman-teman dapat menelaah cara instalasi dan konfigurasi SSH server. Menelaah. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman dapat melakukan instalasi dan konfigurasi SSH. Jadi nanti teman-teman selain bisa menjelaskan, bisa menelaah cara instalasi, tapi teman-teman juga dapat mengkonfigurasi. Nanti teman-teman secara kelompok akan bergantian untuk melaksanakan konfigurasi SSH.
Bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, saya bagi dulu kelompoknya. Bisa diperhatikan ya sama teman-teman. Kelompok 1, Aurelia, Eva, Abdan, Edu, Irgi, Zian. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 5, Sahrul, Dimas, Wisma, Tristan, Willy. Itu kelompok 5. Oke, sudah saya bagi menjadi 5 kelompok. Bisa dipahami? Oke, saya kasih tahu tata letak untuk kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti di sini. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, nanti mejanya kamu ada pada depan. Setiap ini kursinya itu jangan jejer kayak gini. Kursinya di depan juga. Jadi ada pada depan. Kalau 6 orang ya berarti 3 sebelah sana, 3 sebelah sana. Oke, oke, silakan diatur kelompoknya. Oke, saya bagi LKPD-nya ya. Baik, teman-teman. Oke, dengerin dulu ya untuk instruksinya. Oke, dengerin dulu. Itu teman-teman ada 2 LKPD, itu artikel dan video ya. Nah, tugas teman-teman adalah teman-teman itu bagi menjadi 2. Dari satu kelompok itu siapa yang akan menganalisis video dan siapa yang akan menganalisis artikel. Nah, kemudian nanti teman-teman berarti menuliskan hasil telaahnya itu ke dalam LKPD, mulai dari topologinya, kemudian konfigurasi yang ditanyakan di LKPD itu silakan ditulis di sana. Nah, untuk nama kelompoknya gimana? Untuk nama kelompoknya tetap di full ya, meskipun saya yang video bertiga, berarti yang ditulis 3 enggak, semuanya 6-6-nya teman-teman tulis. Baik di video maupun kemudian nanti selama teman-teman kegiatan diskusi menelaah nanti ada kelompok yang saya panggil untuk praktik di depan. Oke, silakan bisa dilanjutkan untuk pengerjaan LKPD-nya. Kalau ada yang bingung tanyakan. Bisa digambar, bisa gambar. Ada kuatannya, banyak kuatannya. Yang di
di apa topologi yang digambar ya, itu IP-nya juga ditulis ya. Yang ada di gambar itu IP-nya. Nah, sebagian pemasangan. Baik, kelompok 3. Kelompok 3 praktik dulu, kelompok 3. Itunya LKPD-nya stop dulu, teman-teman silakan praktik ke sini ya. Bawa tutorial dari artikel untuk bisa praktik di depan. Oke, silakan. Semuanya, berhenti dulu untuk mengerjakan LKPD untuk kelompok 3. Silakan praktik. Dan diikut yang server saya ya. Kamu kasih nama, lanjut dulu, next, triple full, kasih nama apa ya? Ini sudah ada ya contoh-contoh. Kalau gitu aja, kalau aja. Kamu kelompok berapa? 3. Kalau 3, strip, TKJ 2, TKJ 1. Oke, di finish. Kemudian PMNAV-nya nanti disesuaikan dengan nama kelompok. Oke, kalau bingung ikuti tutorial yang ada ya. Ngikuti tutorial bingung, tanya saya. Tadi hasil itunya apa? Hasil cek interface-nya apa namanya? Nama interface-nya apa di IP ADDR tadi? Namanya apa? Ini ENS33. Aman lagi? Aman. IP DDR-nya berapa? Titik 1. Biasanya titik 1. Lainnya kamu setting 100 titik berapa? 3. Oke, lanjut. Berarti tinggal install SSH.
Oke, berarti username sama password sudah dibuat ya. Oke, sekarang tinggal uji coba di kliennya, di putih berarti. IP servernya berarti berapa? Tadi portnya dirubah nggak? Berapa? Portnya tetap 22. Berarti kalau portnya tetap 22, biarin langsung open. Pilih accept. Nah, tadi nama username-nya apa? Passwordnya? Nah, ini kan username-nya perlu masuk root dulu. Ya, enter. Password rootnya tadi berapa password, Jin? 1. Nah, ini kan udah root at Habib ya. Sudah ada pagar, berarti kamu sudah bisa konfigurasi jarak jauh. Sekarang kamu coba buka dulu ininya, VMware-nya. Yang sana punyamu. Oke, kemudian putihnya dibuka. Nah, coba kamu matiin dari sini. Sananya mati nggak? Nah, itu sebelah sananya ikut tertutup kan, ikut mati. Nah, berarti teman-teman sudah bisa konfigurasi jarak jauh. Semisal teman-teman punya server di Jakarta, teman-teman lagi di Bali, ini pakai SSH, teman-teman bisa masuk ke server yang di Jakarta tanpa harus datang ke Jakarta. Dari Bali sudah bisa. Gitu ya. Oke, silakan balik ke tempatnya, kemudian kerjakan LKPD-nya. Untuk selanjutnya kelompok 1, silakan untuk praktik terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 1, silakan kamu clone dulu, kemudian praktik. Nanti PMNet-nya nyesuaiin nama kelompok kamu ya. Untuk nama PMNet. Yang praktek siapa? Jian. Jadi yang di ini berapa? Yang di artikel PMNet berapa? Kalau ini berapa? Sesuai dengan kelompok 2 dan semua ya, iya. Ini yang digunakan adalah kan kalau tadi di video atau di artikel kan pertama kan kamu masuk repeating username kan. Misal username TKJ, username TKJ, password TKJ berapa. Kemudian setelah itu ketika berhasil, kamu masukkan pakai putih. Jadi kalau di video artikel itu kan masuk pakai putih. Nah, saat masuk pakai putih, pertama kali muncul itu tandanya kan dolar. Nah, biar nanti tandanya jadi pasar itu perintahnya apa yang digunakannya? Apa? Coba dicari di artikelnya agar nanti teman-teman itu tanda pagar, ketika sudah ada tanda pagar baru bisa melakukan konfigurasi mati di konfigurasi ini satu ada file ya. Kamu masuk dulu, masuk lagi pada settingan IP address yang itu ya. Masih dulu.
Ada yang salah nggak menurutmu? Coba dicek dengan teliti. Nah, apa? Awas nanti rubah yang sudah benar malah. Ya. Ini berarti IP Debiannya nggak sama dengan yang di tutorial ya. Kamu nyoba yang lain ya. 100.2. Oke. Ya oke dulu. Disimpan ya. Wah. Ini kok nggak kelihatan betul ya? Di maksimis harusnya. Dipilih maksimis coba ya. Atas. Ya. Nah, coba di restart. Berhasil. Kurang teh. Oh, kan dimarahin. Arah atas kalau perintah yang sudah ya. Oke, udah oke. Sekarang cek lagi ya isi address. Sudah masuk 100.2 ya. Nah, berarti 100.2 ini nanti jadi apa di klien? Ya, silakan disetting IP address-nya. Baik teman-teman, yang LKPD-nya sudah selesai boleh dikumpulkan. Nanti tinggal menunggu praktik ya, giliran praktik. Kelompok 5 ya. Kelasnya kan dimasukin di bawah. Sudah connect. Berarti lanjut untuk lakukan instalasi SSH. Pertama sebelum lakukan install apa dulu? Masukin apa dulu sebelum ini? Ya, masukin dulu. Ini kelompok 4. Udah ketemu kelompok 4 bedanya? Sudah konfigurasi? Belum ya? Nih setelah Tiko itu pastikan ada spasi dulu. Pokoknya setelah Tiko itu mesti spasi. Kelompok 2 aman, LKPD-nya udah selesai. Ya dikumpulkan. Kelompok 3 belum? Belum. Oke. IP Debiannya 100.2 ya. Siapin as kelompok. Nah, ini kan masih dolar ya. Nah, berarti untuk bisa masuk ke root apa perintahnya? Passwordnya berapa? Nah sekarang coba buka ini. Nah, buka lagi putihnya. Coba di power off dari sini. Lalu pesanannya langsung hilang. Ini berarti sudah berhasil untuk teman-teman remote dari jarak.
Oke, silakan kembali selesaikan LKPD-nya. Kelompok 5 silakan untuk praktik. Baik teman-teman, kalau kita lihat waktu, ya kalau kita lihat waktu, nanti untuk kelompok yang belum berarti kelompok 2 ya, yang belum praktek kelompok 2 sama kelompok 4 ya, nanti hari Kamis ya, hari Kamis. Jadi sekarang kita selesaikan untuk yang kelompok 5 dulu. Silakan bisa di pause dulu semuanya. Di video emang nggak ada. Oke, bentar. Itu kan kita yang ini yang itu maksudnya itu nah itu. Jadi kan pertama kan kalau kamu login pakai biasa pakai tandanya kan dolar biar bisa jadi pagar tandanya pakai nama interface-nya tadi INS33 yang pas IP ADDR. Dan passwordnya 5 semisal. Ini kan berarti username sama password sudah sukses ya. Nah sekarang kamu pindah ke putihnya berarti. Sekarang akses putihnya. Dibuka aplikasi putih. Ini di close dulu. Close. Nah, kamu masukin apa namanya? IP Debian-nya berapa? Nah, sekarang masuk ke akses root-nya. Pakai perintah apa tadi? Su. Enter. Passwordnya. Di sini passwordnya berarti password root-nya. Sekarang coba buka VMware-nya. Kemudian kamu coba buka lagi putihnya. Geser ke sini dulu. Cocok nanti ke bawah. Nah, sekarang kamu ketikkan power off, nanti sana mati enggak? Pakai P. Power off-nya pakai P. Sananya mati kan? Ya. Oke. Terima kasih. Silakan balik. Oke, teman-teman, untuk 2 kelompok yang lain, berarti yang belum ya, berarti kelompok 2 sama kelompok 4, nanti kita hari Kamis. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran kita sudah mulai di akhir kegiatan ya. Tadi teman-teman sudah mengerjakan LKPD ya. Sudah LKPD tadi kebanyakan pada bingung di nomor 13 ya. Jadi di 13 itu adalah perintah yang dimana digunakan oleh kita saat menggunakan putih kemudian ingin menggunakan akses root. Nah, pakai perintah apa? Su. Ya, nanti setelah ketikkan su kamu masukkan perintah atau password dari rootnya. Ya, masukkan password dari root. Jadi setelah teman-teman tadi menelaah kemudian juga melihat ya cara konfigurasi instalasi SSH. Kemudian tadi sebagian kelompok juga sudah praktek di sini ya. Nah di situ sudah mulai terlihat teman-teman. Di sebelumnya kamu hanya mengenal dengan konsepnya. Konsep remote center itu komputer jarak jauh bisa diakses dari sini. Komputer di Jakarta bisa diakses dari Bali.
Kamu hanya mengenal konsepnya. Nah, tadi kamu sudah mulai praktek. Bagaimana kamu praktek kemudian mematikan si server Debian itu tanpa teman-teman harus apa? Menggunakan servernya, tetapi menggunakan aplikasi apa namanya? Aplikasi apa untuk akses remote-nya? Putih yang menggunakan aplikasi Putih tersebut. Baik teman-teman, saya sampaikan dulu untuk tugas di pertemuan berikutnya. Di sini saya sampaikan teman-teman secara kelompok ini, ya, dengan kelompoknya ini, silakan untuk membuat tutorial langkah-langkah instalasi Debian dan konfigurasi langkah-langkah instalasi SSH dan konfigurasi SSH. Minimal seperti contoh yang ada di tadi yang kamu telah. Nah, untuk tutorialnya teman-teman boleh pilih mau berbentuk artikel, ya, dibuat di Microsoft Word kalau screenshotan gambarnya. Kemudian boleh juga dalam bentuk video. Nah, nanti kalau bentuknya artikel, teman-teman bisa kirim bentuk PDF ke saya atau Microsoft Word ke saya, atau teman-teman bisa menggunakan Canva pembuatannya. Kemudian yang bentuknya video, teman-teman mengumpulkan ke sayanya, teman-teman upload dulu ke YouTube-nya kamu, kemudian share link-nya ke saya. Kalau bentuknya video, silakan teman-teman diskusikan dengan kelompoknya, kita tutorialnya mau bentuknya apa. Silakan teman-teman, silakan tentukan sendiri. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Salah satu jawab. Gias. Senang. Kenapa senangnya Gias? Apa aja yang membuat kamu senang? Apa aja? Bisa memahami apa? Apa? Memahami apa? Pelajaran. Tentang apa hari ini kita belajar? Tentang SSH. Oke. Pilih perasaanmu bagaimana hari ini setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Bisa mengikuti pembelajaran. Baik teman-teman, saya sudah share di grup itu, ya, voting. Silakan sesuaikan dengan isi hati, jujur aja, nggak usah bohong. Bagaimana perasaanmu? Ya. Kemudian kualitas pembelajaran hari ini, jempol apa, jempolnya ke atas atau jempolnya terbalik, kamu pilih. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana perasaanmu hari ini dengan pembelajaran hari ini? Di situ ada yang senyumnya lebar, berarti menandakan senang sekali. Kemudian senyumnya esem, gitu. Berarti ini senang tapi nggak senang-senang amat, gitu. Kemudian ada yang mulutnya itu lurus, biasa aja. Kemudian ada yang mulutnya ke bawah, yang melengkung ke bawah, berarti nggak ada apa-apanya pembelajaran hari ini. Silakan pilih, ini jujur aja, nggak usah. Kemudian tugas yang perlu saya untuk teman-teman mengirimkan voice note, salah satu materi yang kamu dapatkan hari ini di voice note di grup. Misal ternyata putih bisa digunakan untuk kita meremote dari jarak jauh. Misal sudah cukup seperti itu, dikirimkan di grup voice note. Saya tunggu voice note. Baik, pertemuan berikutnya berarti kita melanjutkan praktik untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Kemudian nanti kita akan belajar juga troubleshooting untuk pertemuan berikutnya. Troubleshooting itu yang seperti apa? Nanti settingan konfigurasi SSH akan saya rusak. Teman-teman menemukan solusinya untuk SSH itu dapat digunakan. Jadi saya rusak, teman-teman perbaiki. Itu untuk troubleshooting-nya. Baik teman-teman, itu untuk pembelajaran hari ini. Saya kira saya harapkan teman-teman dapat lebih memahami
lagi tentang SMK Sentral. Kemudian silakan untuk ketua kelas dapat memimpin doa penutup ya untuk ketua kelas. Itu mana ya silakan memimpin doa. Ya, Brak. Berdoa mulai. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kelas ini saya lihat tadi semuanya terlibat dalam mengerjakan LKPD, pertahankan kekompakan di pondoknya. Karena tugas kamu masih panjang. Oh iya, tadi saya lupa. Untuk tugas tutorial langkah-langkah instalasi kita sepakati berapa minggu pengerjaan? 4 hari. 3 aja kamu lulus kok. Berapa? 1 atau 2 minggu? 2 minggu. Dapat pengerjaannya gimana? Teman-teman bisa gunakan ya? Oke, seperti itu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Ibu. sehat. Perkenalkan, nama saya Kardi, CGP Angkatan 11 dari SMK Al-Furqan Bantar Kaum, Kabupaten Brebes. Dan teman saya, monggo memperkenalkan diri. Nama saya Amin Mutakin, saya guru mapel teknik komputer dan jaringan. Dan Ibu Evi selaku hasil kami yang selalu memberikan pengajar praktek yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya dan teman-teman tentunya untuk terus mengikuti program guru penggerak yang nantinya akan mengimbaskan ke guru-guru yang lainnya di rekan kami semuanya. Sebelumnya kita di beberapa minggu yang lalu sudah melakukan kegiatan praobservasi. Kebetulan yang saat itu saya berpasangan dengan Pak Amin. Jadi mohon izin Pak Amin, nanti pada kegiatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Mudah-mudahan tujuan kali ini nanti sudah pasti untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran kita semuanya yang ada di lingkungan SMK Al-Furqan Pak Amin, sehingga nanti kebutuhan peserta didik itu nanti bisa terpenuhi. Dan harapan saya ke depan ketika PPDB sudah pasti, karena gaungnya SMK Al-Furqan itu semakin bagus dalam memberikan pembelajaran, sehingga nanti ketika PPDB kita akan mendapatkan siswa yang banyak Pak. Amin. Doakan Pak ya, nanti ketika PPDB kita mudah karena guru-gurunya yang ada di sini sudah mampu memberikan pelayanan yang terbaik di dunia pendidikan. Yang pertama Pak Amin, ini saya mengevaluasi dari pembelajaran sampean kemarin bahwa tujuan pembelajaran yang Pak Amin sampaikan tentang materi konfigurasi instalasi SSH itu sudah dilakukan dengan baik. Terus peserta didiknya juga bisa menelaahnya, dan di sana peserta didik dapat melakukan instalasi juga. Luar biasa Pak Amin. Terus sekarang bagaimana perasaan Pak Amin? Perasaan saya setelah kemarin ya melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian juga di kelas ada Pak Kardi ya, begitu untuk observasi di kelas saya, tentunya menjadi satu kebanggaan buat saya Pak Kardi. Pak Kardi bisa melihat kegiatan pembelajaran saya
tentunya di awal-awal mungkin agak canggung ya, Iya. karena diliatin sama guru lain kayak gitu. Tapi seiring Apakah waktu itu emang pertama atau gimana Pak? enggak. Kalau pertama enggak kan, setiap tahun kita ada observasi juga kan kayak gitu. Cuman ya biasa kalau di awal-awal kan biasanya Berarti canggung butuh lah. pemanasan. Ya, pastinya perlu pemanasan terlebih dahulu. Tapi seiring waktu berjalan, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Tadi ya perasaannya senang Pak Kardi bisa melihat pembelajaran yang saya lakukan kayak gitu. Iya. Makanya kemarin saya lihat anak-anak itu juga kelihatan semangat begitu dikelompokkan, terus sampai berdiskusi, terus mempraktekkan di sana semuanya dengan suasana senang semuanya anak-anak itu. Dan dari situ Pak Amin, bagaimana rencana ke depan sampean untuk biar lebih bagus lagi, lebih kondusif lagi di dalam pembelajaran ke depan? Rencananya seperti apa? Baik Pak Kardi, kemarin kan untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan gitu ya, untuk yang saya lakukan itu alhamdulillah dari area pengembangan yang saya rencanakan kayak gitu, dan strategi yang saya lakukan alhamdulillah semuanya sudah saya laksanakan kayak gitu, dan menurut saya ya semuanya bisa tercapai. Cuman masih ada beberapa yang menjadi kekurangan sih menurut saya kayak gitu. Akhirnya ya perlu ada pengembangan kayak gitu yang perlu saya lakukan kayak gitu. Terus cara mengatasi hambatan itu gimana Pak Amin? Ya tentunya saya cari referensi, cari referensi hambatan yang kemarin yang saya rasakan apa di kelas kayak gitu, saya cari referensi tambahan kayak gitu. Seperti halnya kemarin mungkin saya agak kurang di ini ya, kayak waktu yang saya rencanakan ternyata pas di pelaksanaan tidak sampai dengan apa yang saya rencanakan. Sampai dengan ada 2 kelompok nggak kebagian waktu untuk pelaksanaan praktik kayak gitu. Sedangkan di rencana saya awal itu 3 JP itu semua kelompok bisa melaksanakan praktik itu kayak gitu. Mungkin ya itu berarti kekurangan saya dalam manajemen waktu. Jadi waktu yang saya gunakan itu belum seefektif yang saya rencanakan kayak gitu. Dengan banyak hambatan tentunya kayak apa? Anak yang saya jatah praktik 20 menit atau 15 menit ya. Praktek 15 menit per kelompok ternyata tidak selesai di 15 menit itu kayak gitu. Mungkin ya ke depan untuk mengelola waktu yang biar praktek itu tidak molor kayak gitu ya. Saya coba dampingi lebih kayak gitu. Saya coba dampingi anak dalam praktik. Kemarin kan saya anak praktik, saya dampingi sebentar, kemudian saya beralih ke kelompok lain yang sedang mengerjakan LKPD. Mungkin nanti konsep-konsepnya yang saya coba rubah kayak gitu. Iya, berarti ketercapaian itu kalau bikin skor itu kira-kira berapa Pak? Kemarin untuk ketercapaian saya dalam pembelajaran mungkin di angka 8 mungkin. Kalau dinilai tentang 1 sampai 10 mungkin 8 kayak gitu. 2-nya ini ya itu karena mungkin waktu, kemudian juga masih ada anak yang tidak terlibat baik gitu dalam kelompok kayak gitu. Mungkin itu. Menurut sampean ini kan kemarin memberikan pembelajaran berdifferensiasi. Ya. Kok bisa seperti itu? Persiapan apa atau langkah apa sih yang Pak Amin siapkan kemarin itu? Ya, seperti yang saya sampaikan di PRA ya. Jadi kemarin untuk diferensiasi itu kan saya gunakan 3 diferensiasi sekaligus dalam kegiatan pembelajaran. Baik itu kontennya, kemudian juga prosesnya, kemudian yang terakhir produknya. Semuanya itu saya rasa ada dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Karena dalam kegiatan pembelajaran kontennya saya siapin 2 konten kemarin, 2 variasi. Kemudian prosesnya anak dikelompokkan, kemudian saya dampingi betul setiap kelompok untuk bisa menyelesaikan LKPD dan praktiknya. Kemudian produknya di akhir anak diminta sama saya itu untuk membuat tutorial sesuai dengan minat
mereka. Nah, ini yang saya lakukan, pembagian kelompok ini tidak sesuai dengan kemampuan mereka, juga tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi kan saya di awal itu melakukan kuesioner, survei anak ini gaya belajarnya di mana. Nah, didapatlah di situ hampir 50% di kelas tersebut itu kinestetik. 50%. Kemudian di 30% itu auditori, kemudian 20% itu anak visual. Nah, ini kalau saya bagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, tentunya kan tidak tidak proporsional gitu. Akhirnya dalam kegiatan kemarin pembelajaran itu, dalam satu kelompok itu Pak Kardi, saya buat dalam satu kelompok ada anak kinestetiknya, ada anak visualnya. Jadi ada dua jenis gaya belajar dalam satu kelompok tersebut. Ada yang auditori, kemudian juga kinestetik. Jadi kinestetiknya yang banyak. Karena saya pernah baca referensi yang saya baca itu tidak selayaknya diferensiasi itu harus dibuat dalam kelompok dengan gaya belajar yang sama. Contoh, anak visual dikelompokkan di visual. Anak auditori kumpulnya sama anak auditori. Kinestetik saya mix kemarin, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketercapaian kompetensi sosial emosionalnya di relasi, membangun relasi itu kan dengan anak betul. Jadi dengan anak itu di mix, dia punya kemampuan dalam praktik, dia punya kemampuan dalam melihat praktik itu melalui gambar atau mendengarkan, sehingga mereka satu sama lain bisa saling membantu. Harapannya itu. Kemudian dalam satu kelompok pun itu ada anak yang punya kemampuan tinggi, punya kemampuan lebih ya, kayak gitu. Kemudian ada yang sedang dan mungkin rendah. Itu saya mix dalam satu kelompok. Tujuannya, harapannya ke depan itu ada tutor sebaya dari yang sudah bisa itu. Jadi diferensiasinya nggak mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar, enggak. Satu poin lagi Pak Amin ini nanti, karena harapan dari pemerintah tentunya ada pengimbasan ini. Betul. Harapan sampean ke depan untuk rekan sejawat yang ada di sini seperti apa Pak ke depan Pak? Ya tentunya kalau nanti kita ini sudah menerapkan ya pembelajaran, tentunya pengalaman kita mungkin sudah agak banyak ya. Mungkin sudah agak banyak. Ya harapannya ya nanti di sekeliling kita, rekan-rekan sejawat, teman-teman guru kita juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tanpa miskonsepsi gitu. Kan yang sekarang terjadi, miskonsepsi yang sekarang terjadi di lapangan kan, anak dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Visual, auditori. Ternyata sampai keluar permen berapa itu di tahun 2024 bahwasanya tidak pengelompokan seperti itu. Mungkin itu sih Pak Kardia. Harapannya sih ada pengimbasan kayak gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Amin. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi harapan pemerintah dan harapan kita semuanya selaku guru yang ada di SMK Al-Furqon ini nanti bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat peserta didik tentunya, sehingga nanti apa yang dicita-citakan oleh peserta didik itu bisa tercapai lewat kita yang membimbing dan menunjuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.